Halo Sobat SS Media, selamat datang kembali di tayangan hari ini yang akan membahas 9 tradisi menjelang Lebaran di luar Indonesia. Di Ramadan yang memasuki hari ke-26 ini, kita akan membahas keanekaragaman menjelang Lebaran di berbagai negara. Setiap negara memiliki cara unik menjelang Lebaran yang penuh makna dan kekhasan budaya. Dalam tayangan ini, Anda akan diajak mengenal tradisi-tradisi Lebaran dari berbagai belahan dunia yang menunjukkan keragaman dan keindahan Islam global. Berikut 9 tradisi menjelang Lebaran di belahan dunia yang menarik yang kami sorot versi 9 in 1. Momen menjelang Lebaran di Tiongkok. Umat Muslim di Tiongkok, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki konsentrasi Muslim yang tinggi seperti Xinjiang, Ningxia, dan Gansu, mulai mempersiapkan diri menyambut Lebaran sejak akhir bulan Ramadan. Menjelang Idul Fitri, suasana di komunitas Muslim diwarnai dengan kegiatan seperti persiapan pakaian baru, pakaian tradisional khas komunitas mereka dikenakan, seperti dopa, peci khas suku Uighur, untuk pria dan abaya atau pakaian berwarna terang untuk wanita. Hidangan tradisional khas Lebaran di Tiongkok, lagman, mie tarik khas suku Uighur, kebab domba, cuan, dan sate domba, yuxiang, penganan gorengan berbentuk seperti donat oleh suku Hui. Keunikan suasana sholat Id di Tiongkok, jamaah pria dan wanita mengenakan pakaian tradisional etnis mereka, seperti dopa, Cheongsam muslimah, atau abaya. Setelah sholat, mereka saling bersalaman dan mengucapkan selamat Idul Fitri dengan kalimat, Aidinlik Bairam. Momen menjelang Lebaran di Maroko. Seperti di banyak negara Muslim lainnya, persiapan Idul Fitri di Maroko dimulai sejak beberapa hari terakhir di bulan Ramadan. Suasana kota dan desa berubah menjadi lebih meriah seiring mendekatnya Hari Raya Idul Fitri. Beberapa tradisi yang lazim dilakukan menjelang Lebaran antara lain, membeli baju baru. Di Maroko baik anak-anak dan orang tua mengenakan pakaian tradisional, seperti jelaba, jubah panjang berkerudung, atau kaftan berwarna terang. Sedangkan untuk hidangan khas Lebaran di Maroko, harira, sup kental berbahan dasar tomat, lentil, kacang chickpea, dan rempah-rempah. Tradisi takbiran dan sholat Idul Fitri di Maroko. Di malam menjelang Idul Fitri, umat Muslim di Maroko mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil. Umat Muslim di Maroko setelah sholat Id akan saling bersalaman dan mengucapkan selamat Lebaran dengan frasa lokal seperti Eid Mubarak Said atau Mabruk al-Eid, yang berarti Selamat Hari Raya Idul Fitri. Momen menjelang Idul Fitri di Pakistan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, suasana semakin terasa meriah di seluruh penjuru Pakistan, baik di kota besar seperti Karachi, Lahore, dan Islamabad maupun di daerah pedesaan. Aktivitas masyarakat Pakistan pada persiapan menyambut Hari Raya, antara lain berbelanja di pasar dan bazar malam. Salah satu tradisi khas adalah membeli salwar kameez, pakaian tradisional Pakistan yang terdiri dari atasan panjang, kameez, dan celana longgar, shalwar. Selain itu remaja dan anak-anak perempuan Pakistan menghias tangan mereka dengan mehndi, henna, di malam sebelum Idul Fitri, yang dikenal sebagai Chaan Raat atau malam bulan. Sedangkan hidangan tradisional khas Lebaran di Pakistan, sher hurma, hidangan penutup yang sangat populer saat Lebaran di Pakistan, pulao, nasi berbumbu yang lebih ringan dari biryani, serta hidangan khas yang lainnya seperti seh kebab dan minuman lassi.
menjelang Hari Raya Idul Fitri di Mesir. Mesir adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang merayakan Idul Fitri dengan penuh antusiasme dan tradisi yang khas. Beberapa hal yang biasanya terjadi menjelang Idul Fitri di Mesir adalah berbelanja di pasar dan souk tradisional, sama seperti di negara-negara Muslim lainnya. Pasar-pasar dan souk, pasar tradisional, di Mesir dipenuhi oleh warga yang berbelanja untuk persiapan Lebaran. Selain itu, salah satu tradisi khas yang dilakukan menjelang Idul Fitri adalah pembuatan kue khas Lebaran di Mesir. Di Mesir, tradisi mudik tidak seintensif di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Mesir yang bekerja di kota besar seperti Kairo dan Alexandria akan pulang ke desa atau kota asal mereka untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Momen menjelang Idul Fitri di Amerika Serikat. Menjelang Idul Fitri, suasana Ramadan di komunitas Muslim di Amerika mulai diwarnai dengan berbagai persiapan untuk hari raya. Malam sebelum Idul Fitri, banyak masjid di Amerika mengadakan takbiran dan doa bersama. Puncak perayaan Idul Fitri di Amerika adalah pelaksanaan sholat Idul Fitri, yang biasanya dilakukan di masjid, pusat komunitas Muslim, lapangan terbuka, atau aula besar yang disewa khusus. Sedangkan hidangan tradisional khas Idul Fitri di Amerika, ma'amol, kue kering berisi kurma atau kacang-kacangan yang mirip dengan kak Mesir, mansaf, hidangan nasi berbumbu yang dimasak dengan daging domba dan yogurt kering, baklava, kue manis berlapis filo pastry yang diisi dengan kacang pistachio atau walnut dan disiram sirup gula. Momen menjelang Hari Raya di Malaysia atau juga dikenal dengan Aidilfitri. Idul Fitri di Malaysia, yang dikenal sebagai Hari Raya Aidilfitri, dirayakan dengan sangat meriah dan penuh tradisi. Dan beberapa aktivitas khas yang biasanya dilakukan menjelang Hari Raya Aidilfitri di Malaysia. Persiapan pakaian raya, menjelang Lebaran, pakaian tradisional yang populer adalah baju Melayu untuk pria dan baju kurung atau baju kebaya untuk wanita. Membuat kuih raya dan ketupat, seperti di Indonesia, masyarakat Malaysia juga memiliki tradisi membuat kue khas Lebaran atau kuih raya. Di Malaysia, perayaan Idul Fitri tidak hanya berlangsung satu hari, tetapi bisa sampai sebulan penuh. Meskipun hari libur resmi biasanya hanya 2 hari, acara open house raya dan silaturahmi tetap berlangsung selama beberapa minggu setelah Lebaran. Momen menjelang Hari Raya Idul Fitri di Rusia. Momen menjelang Hari Raya Idul Fitri di Rusia sangat terasa, terutama di wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim, seperti Tatarstan, Bashkortostan, Dagestan, Chechnya, dan beberapa wilayah Kaukasus lainnya. Menjelang Idul Fitri, umat Muslim di Rusia melakukan berbagai persiapan, di antaranya, malam sebelum Idul Fitri, umat Muslim di Rusia mengumandangkan takbir di Masjid Katedral Moskow. Dan di Masjid Katedral Moskow juga dilaksanakan sholat Idul Fitri. Hidangan Lebaran di Rusia dipengaruhi oleh tradisi lokal dan budaya Muslim seperti pilaf. Pilaf adalah hidangan nasi berbumbu yang dimasak dengan daging. Chebureki. Chebureki adalah kue goreng berisi daging cincang yang berbumbu. Teh hitam atau teh hijau sering disajikan sebagai minuman utama saat Idul Fitri. Momen menjelang Idul Fitri di Turki. Idul Fitri di Turki, yang dikenal dengan sebutan
Seker Bayram, Hari Raya Gula, dirayakan dengan meriah dan penuh tradisi. Beberapa kegiatan yang dilakukan masyarakat Turki sebelum Idul Fitri meliputi membeli pakaian baru untuk Bayram. Membeli pakaian baru untuk merayakan Bayram adalah tradisi penting di Turki. Pakaian ini disebut Bayram, dan semua anggota keluarga, terutama anak-anak, mengenakan pakaian terbaik mereka pada hari Idul Fitri. Momen menjelang Hari Raya Idul Fitri di Arab Saudi. Arab Saudi, sebagai tempat lahirnya Islam dan rumah dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, merayakan Idul Fitri dengan penuh hikmat dan kemeriahan. Beberapa kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab Saudi sebelum Idul Fitri, membeli pakaian baru adalah tradisi penting menjelang Idul Fitri. Pria di Arab Saudi biasanya membeli tobe baru, jubah putih tradisional, sementara perempuan mengenakan jalabia yang dihiasi bordir mewah. Membeli kurma dan makanan lebaran. Kurma adalah bagian tak terpisahkan dari perayaan Idul Fitri di Arab Saudi. Selama Idul Fitri, suasana di Arab Saudi penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Jalan-jalan dihiasi lampu dan dekorasi khas lebaran, sementara pusat perbelanjaan dan restoran menawarkan diskon khusus untuk menyambut Hari Raya. Itulah tayangan di hari ke-26 Ramadan yang memperlihatkan keunikan 9 tradisi lebaran di berbagai negara. Dari takbiran penuh hikmat di Arab Saudi, Bayram yang penuh kehangatan di Turki, hingga open house meriah di Malaysia. Setiap tradisi menunjukkan bahwa meski umat Muslim terpisah oleh jarak dan budaya, mereka tetap dipersatukan oleh semangat Idul Fitri yang sama, cinta, kebersamaan, dan rasa syukur. Lebaran bukan hanya tentang pesta dan perayaan, tetapi juga tentang menyatukan hati, memperbaiki diri, dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Tradisi berbeda yang kita lihat hari ini adalah bukti indahnya keberagaman dalam Islam, yang terus mengajarkan kita tentang toleransi, persaudaraan, dan cinta tanpa batas. Menjelang akhir Ramadan, mari kita maksimalkan ibadah dan siapkan diri untuk menyambut hari kemenangan dengan hati yang bersih. Semoga kita semua bisa meraih keberkahan dan merasakan indahnya Idul Fitri, dimanapun kita berada. Sobat semua, jangan lupa tonton dan dukung terus channel SS Media dengan program 9 in 1. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.